Halo Sobat AdSense, salam pintar. Jumpa lagi bersama Kak Jona, tutor matematika adsense.id. Di video ini kita akan belajar tentang sifat-sifat komposisi fungsi dan inverse fungsi. Oke Sobat AdSense, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang komposisi fungsi dan inverse fungsi. Nah, sekarang kita akan belajar sifat-sifat yang menghubungkan keduanya nih. Jadi, bisa nggak sih dihubungkan antara komposisi fungsi dan inverse fungsi? Ternyata ada penghubungnya. Kita bahas sifat pertama dulu ya. Jadi sifat pertama, tentang komposisi dulu deh. Jadi, kalau kita komposisiin dua fungsi, misalnya f, og gitu ya, f og x. Nah, ini kan artinya apa? Ini kan artinya G masuk ke F ya. Ternyata itu beda loh sama F masuk ke G. Jadi, komposisi fungsi itu tidak bersifat komutatif ya. Kita nggak bisa balik. FOG dan GOF tidak sama. Mungkin sama tapi jarang sekali ya. Jadi, tidak komutatif. Yang kedua, yang ini tidak komutatif. Yang kedua, ternyata komposisi itu bersifat asosiatif. Ya. Jadi kalau ada tiga fungsi nih misalnya F, O, G, O, H gitu kan. Nah, kalau cara biasanya kan yang kita lakukan H dulu masuk ke G ya. H dulu masuk ke G, baru hasilnya itu kita masukin ke F. Jadi harusnya kalau ikutin definisinya, hanya masuk ke G. Jadi kita ngerjain ini dulu nih, GOH, baru langsung masuk ke F. Nah, ternyata nggak harus begitu Sobat AdSense. Kita boleh aja kerjain yang FOG dulu. Pasti sama hasilnya. Jadi, boleh aja FOG dulu, baru kita masukin ke H. Nah, ini sama nih. Hasilnya pasti sama. Itu namanya sifat asosiatif. Boleh dikelompokkan. Jadi, boleh ini dulu, boleh ini dulu. Kalau ada banyak sekali fungsinya, ada lebih dari 2, sama. Jadi misalnya ada lebih dari 3. Misalnya ada 4 fungsi nih. Nah, kalian bebas nih mau ngerjain yang mana dulu yang gampang. Kalian boleh kerjain aja dulu GOH-nya, baru nanti masuk ke sini, baru hasilnya masuk lagi ke sana. Boleh. Atau kalian maunya F dulu, FOG dulu. Boleh juga, misalnya FOG dulu, baru masuk, baru nanti H-nya masuk, K-nya masuk. Boleh juga kayak gini. Bebas lah, kalian boleh kerjain yang mana dulu. Kalau komposisi fungsi. Jadi namanya sifatnya asosiatif. Nah, sifat selanjutnya apa? Nah, kalau kita komposisi terus di inverse, apa yang terjadi nih? Misalnya FOG, terus kita inverse. Ya. Jadi prosesnya tuh G-nya masuk dulu ke F. Habis masuk baru kita inverse. Nah, apa yang terjadi? Ternyata sama kalau kita inverse dulu masing-masing nih. Jadi G-nya di inverse, F-nya di inverse, tapi urutannya dibalik. Jadi F inverse-nya yang dimasukin ke G. Nah, seperti itu. Jadi hasil fungsi yang ini pasti sama dengan ini. Jadi kalau dua fungsi dikomposisi lalu di inverse, sama aja menginverskan masing-masing baru dikomposisi, tapi urutannya kebalik. 3 fungsi juga seperti itu. F, O, G, O, H misalnya. Inverse X. Nanti jadinya apa? Dibalik. Oke, jadi H inverse, O, G inverse, O, F inverse. X. Dan seterusnya. Mau berapa fungsi juga kayak gitu. Mau 4, 5, 6, dan seterusnya. Urutannya aja kita balik. Oke. Nah, sifat berikutnya apa? Sifat berikutnya, kalau fungsi inverse kita inverse lagi. Jadi misalnya F inverse nih. Kita udah punya nih. Terus mau inverse lagi F inverse ini kita inverse lagi. Nah, pasti dia akan balik lagi ke fungsi awalnya. Jadi F inverse, kalau kita inverse lagi, pasti balik lagi ke Fx. Nah, itu sifat ke-6. Sifat berikutnya apa? Sifat berikutnya kalau F inverse dimasukin sama F dirinya sendiri. Jadi F inverse dimasukin sama F-nya. Apa yang terjadi nih? Ternyata
F dan F inverse tuh saling mematikan loh. Dia habis, nanti jadinya X. X doang. Sama. F, kalau dimasukin F inverse, itu sama. Hasilnya hanya X saja nih. Jadi, seakan-akan kita boleh mencoret. Jadi, ini boleh dicoret nih. Set. Kalau F ketemu F inverse, atau F inverse ketemu F, itu boleh kita coret. Jadi, tinggal X-nya aja. Gitu ya. Nah, sifat berikutnya apa? Sifat berikutnya adalah kalau kita punya hasil dari komposisi ini, misalnya FOG, gitu ya, itu hasilnya H, misalnya HX. Setelah kita masukin G ke F, misalnya hasilnya AH. Nah, ternyata ada hubungan nih. Istilahnya kayak pindah ruas lah. Kita bisa pindahin ruas, G-nya ke belakang, atau F-nya ke depan. Jadi, pindahnya seperti ini. Kalau dia pindah, harus jadi inverse. Oke, pindah harus jadi inverse. Jadi G, kalau mau pindah harus jadi inverse, dan G itu pindahnya harus di belakang. Kalau awalnya belakang, pindahnya harus ke belakang. Jadi, karena G-nya udah pindah, di ruas kiri tinggal F aja. Jadi, rumusnya adalah Fx sama dengan, G-nya pindah ya, jadi H komposisi dengan, G-nya berubah jadi G inverse. H komposisi dengan G inverse gitu. Nah, kalau F-nya yang mau pindah, dia pindahnya harus ke depan karena awalnya di depan, pindah ke depan juga. Jadi kalau F-nya yang mau pindah, berarti G-nya tetap. G-nya tetap, jadi Gx sama dengan, karena F pindah, dia di depan kan, di depan H sekarang posisinya, jadi H-nya di belakang. F-nya jadi apa? F-nya jadi F inverse. F inverse O H. Nah, ini sifatnya. Kalau ada 3 fungsi gimana? Atau lebih nanti. Misalnya ada F dikomposisiin dengan G, komposisiin dengan H, misalnya hasilnya adalah K. Nah, kalau mau pindahin, ingat, pindahin tuh harus yang ujung sama ujung dulu prosesnya. Jadi, yang boleh pindah tuh cuma H sama F. G-nya nggak boleh pindah dulu karena dia masih di tengah-tengah nih. Jadi, yang boleh pindah tuh ujung-ujung aja. Jadi misalnya H-nya pindahnya kemana? Karena dia paling ujung belakang, pindahnya ke sini, ke belakang. Jadi sisanya kan FOG doang. Berarti FOG jadi apa? FOG jadi H-nya pindah ke belakang ya. Setelah K jadinya K komposisi. Kalau H pindah jadi H inverse. H inverse X. Nah, F juga boleh pindah kalau F boleh pindah. F boleh pindah, tapi pindahnya harus ke depan, ingat. Jadi kalau F pindah, yang sisa kan tinggal yang belakang, tinggal GOH. Berarti apa nih? F pindah berarti jadi F inverse. Tapi dia di depan kan, karena paling depan pindahnya ke depan. F inverse O K. Nah, kalau yang mau dicari G-nya gimana? Kalau mau cari G-nya berarti H sama F-nya harus pindah. Berarti H-nya pindah ke belakang, F-nya pindah ke depan. Jadi gimana? Kalau mau cari G-nya, kita maunya G aja, berarti dua-duanya pindah nih. F-nya di depan, F inverse, H-nya paling belakang. Berarti K-nya di tengah-tengah sekarang posisinya. K, H inverse di belakang, X. Nah gitu Sobat AdSense. Jadi fungsi itu boleh pindah-pindah. Oke Sobat AdSense, kita sekarang akan coba nih menggunakan sifat-sifat yang sudah kita pelajari. Jadi misalnya kita dikasih fungsi ya, dikasih fungsi misalnya Fx-nya 2x plus 4 gitu ya. Terus kita dikasih suatu komposisi fungsi nih, misalnya GOF nih. GOF-nya dikasih. Jadi GOF kan F di dalam G ya, F masuk ke G, misalnya dikasih 4x kuadrat plus 6x plus 5. Nah, kita ditanya, Gx-nya siapa? Nah, gitu kan. Gx-nya siapa ya? Ya, adanya Fx sama GOF, Gx-nya siapa? Nah, ini kita menggunakan sifat yang pindah-pindah tadi. Jadi misalnya, tadi sifatnya gimana? Kalau kita punya fungsi, kita boleh pindah ruas. Nah, ini GOF, ini kan hasil GOF-nya, GOF. Nah, ini anggap saja ini fungsi baru nih. Ini fungsi H gitu ya, Hx. Sama dengan Hx. Nah, tadi gimana sifatnya? Kalau kita maunya G, berarti yang pindah siapa? Yang pindah F-nya. F-nya kita pindah
ke belakang, pindah ke belakang. Oke, pindah jadi F inverse. Berarti jadinya GX sama dengan H komposisi F inverse. Oke, H komposisi dengan F inverse. F-nya harus di belakang, terus jadi inverse. Nah, jadinya gini sifatnya. Artinya apa? Untuk mencari GX, kita tinggal masukin F inverse ke H. Itu jadi GX-nya. Oke, tinggal masukin F inverse ke H. Nah, masalahnya F inverse siapa? Nah, ini kan fx-nya 2x plus 4. Kita udah punya cara cepetnya ya. Jadi kalau 2x plus 4, inverse-nya apa? Inverse-nya pasti x kurang 4 dibagi 2. Plus jadi min 2 ke bawah. Nah, ini inverse-nya. Jadi untuk menjawab soal ini, GX itu adalah F inverse dimasukin ke H. F inverse dimasukin ke H. Mana F inverse-nya tadi? F inverse-nya ini kita masukin ke H. H-nya siapa tadi? H-nya ini. Fungsi yang baru tadi. Jadi tinggal ini masuk ke sini nih. Ya. F inverse masuk ke sini. Artinya kalau masuknya pasti ke X-nya dong. Masuknya ke sini. Masuknya ke sini juga ya. Jadi 4 dalam kurung. Ini siapa tadi? X min 4 per 2. Dikuadratin. Tambah 6 dalam kurung X min 4 per 2 tambah 5. Ya udah kita tinggal sederhanain aja. Coba kita sederhanain. 4. Nah, ini dikuadratin ya. X kuadrat min 8X plus 16. Dibagi 2 kuadrat berapa? 4. Nah, 6 sama 2 bisa dicoret ya. 6 sama 2 jadi 3. 3 kali X 3X. 3 kali 4 min 12 tambah 5. Ini 4-nya bisa dicoret ya. Jadi tinggal ini doang ditambah 3x. Jadi berapa nih? X kuadrat sendiri, nggak ada pasangannya. Min 8x tambah 3x jadi min 5x. Masih ada 16 di sini. 16 dikurang 12 berapa? 4. 4 tambah 5, 9. Jadi ternyata dapat GX-nya ini. X kuadrat min 5x plus 9. Coba yuk, cek yuk. Bener nggak sih? Kalau F ini dimasukin ke sini jadinya ini. Coba kita cek. Kita hitung aja. Untuk buktiin ya. GOF X. Tadi GX-nya ini, Fx-nya ini. Ini kita masuk ke sini ya. Jadi 2x plus 4 kuadrat. Ya kan? 2x plus 4 masuk ke sini. Dimasuk ke sini juga. Min 5 kali 2x plus 4. Lalu diapain? Ditambah 9. Tambah 9. Jadi apa nih? Dia dikuadratin berarti 2x kuadrat, 4x kuadrat, 2 kali 2, 4, 4 kali 4, 16x, 4 kuadrat berapa? 16. Min 5 kali 2, min 10, min 5 kali 4, min 20 plus 9. 4x kuadrat, 16 dikurang 10 plus 6x ya. 16 dikurang 20 min 4, min 4 tambah 9 plus 5. Sama nggak Sobat Edsen? 4x kuadrat plus 6x plus 5. Sama ya? Jadi benar ternyata GX kita ini. Nah, masalah lain. Ini kan yang dicari siapa namanya? Si G-nya. Sekarang kalau dicari F-nya gimana? Misalnya kita bikin contoh lain ya. Misalnya Fx-nya 2x plus 5 per 3x plus 4. Lalu kita bikin GOF lagi nih. GOF-nya apa misalnya? GOF-X-nya misalnya X min 3 gitu ya. Nah, yang ditanya G-nya. Sama aja dong ya. Misalnya ini G aja ya. GX. Yang ditanya Fx-nya sekarang. Gitu. Biar beda. Oke? Nah, pakai sifat yang tadi lagi. Kalau kita punya GOF sama dengan H. GOF sama dengan, ini anggap fungsi baru ya, fungsi H ya, Hx. Kita punya GOF sama dengan H. Kalau kita mau F-nya gimana? Berarti G-nya yang pindah ya, G-nya yang pindah. Kalau depan pindahnya harus ke depan. Berarti G-nya pindah jadi G inverse. Berarti Fx sama dengan G-nya pindah jadi G inverse komposisi Hx. Artinya apa? H-nya dimasukin ke G inverse. H-nya masukin ke G inverse. Berarti harus tahu G inverse dulu nih. G inverse-nya apa coba?
Ini juga udah ada cara cepatnya ya. Tinggal tukeran tempat aja nih. 4 ke sini, 2 ke sini. Jadi G inverse-nya adalah 4-nya ke atas jadi min 4x plus 5 per 2-nya ke bawah. 3x min 2. Nah, berarti tinggal masukin H ke G inverse ini. Itu adalah fx-nya. Berarti fx-nya apa? H-nya siapa? H-nya tadi x min 3 masuk ke sini. Berarti min 4 kali x min 3 tambah 5 dibagi dengan 3 kali X min 3 min 2. Berarti apa nih? Min 4 kali X min 4X min 4 kali min 3 plus 12 plus 5 per 3 kali X 3X 3 kali 3 9 min 2. Berarti jadinya min 4X plus 17 dibagi dengan 3X min 11. Jadi fungsi fx-nya adalah ini. Sobat Edsen bisa cek sendiri. Bener nggak sih kalau misalnya nanti G si F dimasukin ke G jadinya ini. Oke Sobat Edsen. Oke Sobat Edsen, di video ini kita sudah belajar sifat-sifat komposisi fungsi dan inverse fungsi. Semoga video ini bermanfaat untuk Sobat Edsen. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama Kak Jona. Salam pintar. Sekian Sobat Edsen untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edsen juga bisa mengunjungi edsen.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edsen, salam pintar!